Insyaallah kita lanjutkan membahas terkait dengan akidah. Mungkin dengan Ustaz Eko juga sudah pernah dibahas, tapi kita ulangi lagi tentang sifat jaiz bagi para rasul. Jadi para ulama menjelaskan urusan fikih dianggap mengikut golongan ahli sunnah wal jamaah apabila kita mengikut salah satu dari 4 madhab. Dulu pernah saya sedikit sampaikan bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, umat zaman dulu terbagi menjadi 72 golongan, tapi umatnya Nabi terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka kelompok-kelompok yang ada sekarang mesti mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena memang yang dinas masuk surga ya satu, ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama menjelaskan seseorang itu kapankah dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tidak cukup sebagai pengakuan, karena zaman sekarang ini siapapun kelompok pasti nanti mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Orang tabligh yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, FPI mengaku ahlus sunnah wal jamaah, nanti NU ngakunya juga ahlus sunnah wal jamaah, LDI juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah, Salafi pun ngakunya juga ahlus sunnah wal jamaah. Lalu mana yang ahlus sunnah wal jamaah? Kok semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Maka para ulama menjelaskan, sepakat dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kalau pertama urusan fikih mengikut kepada salah satu dari 4 madhab, madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kalau kita di Indonesia termasuk Yaman, Sri Lanka itu mayoritas mazhabnya Syafi'i. Termasuk India tapi yang pojok, daerah Kerala, provinsi Kerala perbatasan Sri Lanka, di sana juga basis mazhab Syafi'i. Kemudian kalau Hanafi mayoritas daerah India, Pakistan, Afgan itu mazhabnya Hanafi. Kemudian kalau Maliki daerah Arab, Makkah, Madinah itu kebanyakan mazhabnya Maliki. Kalau Hambali saya belum tahu di daerah mana. Itu tadi urusan fikih. Fikih ini cenderung kepada apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, meliputi urusan ibadah, muamalah, muasyarah, pernikahan ataupun jihad. Itu semuanya masuk dalam lingkup ranah ilmu fikih. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah harus merujuk pada salah satu dari 4 mazhab ini. Dulu sebenarnya mazhab itu bukan hanya 4. Di zaman tabi'in ada Sufyan as-Tsauri dan yang lain. Tapi generasi ganti generasi yang sekarang terjaga itu cuma 4. Sebenarnya yang ulama-ulama zaman dulu yang punya keilmuan yang seperti Imam Malik dan yang lain yang senior-senior itu banyak, tetapi keilmuan mereka diteruskan oleh santrinya nggak tahan lama. Yang tahan sampai sekarang cuma 4 ini, sedangkan yang lain itu tidak ada penerusnya. Maka ulama sepakat untuk urusan fikih harus merujuk kepada salah satu 4 mazhab ini, Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun Hanafi. Dulu Syekh Muzair pernah menyampaikan juga, para masyayikh dalam dakwah ini termasuk guru-guru kita di Temboro itu merujuk ke Pakistan, India itu bukan dalam urus 100%, tapi hanya forum dakwahnya saja. Dakwahnya niru Pakistan, India, Nizamuddin, kurikulum Nizamuddin. Tapi kalau fikih tetap berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i.
Dan kalau kita ini di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, kemudian fikih kok nggak ikut mazhab Syafi'i, biasanya timbul fitnah. Karena masyarakat sudah mendarah daging dengan mazhab Syafi'i. Kok nanti amaliyah kita nggak ikut mazhab Syafi'i, terutama di kalangan basis pesantren, Nahdien, biasanya dianggap kelompok-kelompok yang sesat. Seperti dalam mazhab Syafi'i, kalau bismillah itu dibaca dengan suara lantang. Kalau mazhab Hanafi, bismillah dibaca dengan suara pelan. Di bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah suara lantang. Kalau kita di Indonesia pakai ibadah kok niru ini, nanti di daerah pesantren biasanya dianggap sebagai aliran yang kurang benar. Kemudian urusan akidah. Urusan akidah kita tidak, para ulama menjelaskan, dianggap mengikut faham ahlu sunnah wal jamaah ketika merujuk kepada Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Hanya dua ini, Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau kita di Indonesia, sebenarnya Imam Asy'ari dan Maturidi itu mirip-mirip saja. Berbeda dengan mazhab Hanafi atau Hambali, urusan fikih itu perbedaan begitu mencolok. Tapi kalau urusan akidah, antara pemahaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu mirip-mirip saja, perbedaan sedikit sekali dan tidak begitu mencolok. Maka kalau kita jumpa dengan para alim ulama, ditanya, kamu akidahnya ikut siapa? Kalau kita jawab akidah ikut Imam Syafi'i, keliru. Ikut Imam Bukhari juga keliru. Kalau langsung Allah dan Rasulnya, lebih parah lagi nanti. Terus bagaimana? Ikut Imam Asy'ari. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang usil tanya, kamu ini ikut Imam Syafi'i atau Imam atau Rasulullah? Kamu ini ngamal agama itu ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Apa jawabannya kira-kira? Kalau kita ditanya seperti itu kadang-kadang jawaban yang kelihatannya pertanyaan kelihatannya bagus, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Dan itu pertanyaan, kata-kata itu sangat tidak beradab. Ketika mengatakan ikut Rasulullah atau Imam Syafi'i, berarti secara tidak langsung menuduh Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Maka kita jawab, saya ikut Rasulullah dengan metode yang difahami oleh Imam Syafi'i. Jadi kita mengikut mazhab itu bukan berarti tidak ikut Rasulullah, bukan. Kita mengikut Rasulullah urusan fikih itu mengikut cara pemahaman siapa. Kita merujuk kepada Al-Quran hadis, tidak mengandalkan terjemah, tapi mengikut kepahaman para ulama. Urusan fikih ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i kalau kita di Indonesia. Kalau urusan akidah ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Fikihnya ikut Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Disepakati para ulama kalau akidah ikut ini, kemudian fikihnya juga salah satu mazhab 4, berarti dia termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Pak, urusan akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi merangkum bahwasanya akidah iman kepada Allah itu menuntut seseorang untuk meyakini sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Maturidi sepakat. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat akidah keimanan kepada Allah itu kuat, benar, sempurna kalau mengikut rambu-rambu, mengikut sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz. Begitu juga iman kepada Rasul itu juga menuntut kita untuk mempercayai sifat wajib bagi para Rasul, sifat mustahil dan sifat jaiz. Kita
Yang ini membahas tentang sifat jaiz bagi para rasul. Sifat jaiz bagi rasul adalah al-a'rad al-basyariyah, sifat yang merupakan sifat yang dimiliki oleh umumnya manusia. Kalau bahasa Arabnya al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat karakter asli manusia yang tidak menurunkan derajat martabat mereka. Di Al-Quran itu diceritakan, Imam Sanusi belum menjelaskan, kelompok-kelompok zaman dahulu ketika para nabi dan rasul datang, maka terbagi menjadi 3. Ada yang memuliakan para nabi berlebihan sehingga dianggap sebagai Tuhan. Di Al-Quran diceritakan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzairun ibnullah, Nabi Uzair itu anaknya Tuhan. Ini mengagungkan para nabi berlebihan sampai dianggap nabi itu anaknya Tuhan. Keliru. Tetapi sebagian mereka sebaliknya, mereka ketika nabi itu dari kalangan manusia, namanya manusia kan ada makan, minum, tidur, istirahat, kadang-kadang juga kerja. Sebagian orang kafir mereka menolak terhadap rasul, alasannya kenapa nabi itu dari kalangan manusia, kok enggak dari kalangan malaikat. Mereka pengen rasul itu betul-betul istimewa. Kalau rasul itu makan minum, mereka enggak mau, pengennya rasul itu dari kalangan malaikat. Maka para ulama menjelaskan para rasul itu manusia. Namanya manusia sudah wajar kalau punya karakter mirip-mirip umumnya manusia. Makan, minum, tidur, istirahat, nikah, kerja, itu wajar. Tetapi ada rambu-rambu, mereka memang manusia, tetapi bukan manusia biasa, tapi manusia yang diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala. Maka mereka memang punya sifat seperti manusia biasa, tetapi sifat mereka tidak akan menurunkan martabat mereka, tidak akan menjatuhkan derajat mereka, tidak akan menghilangkan ketinggian derajat mereka, khususnya dalam hal urusan amalan. Maka para ulama menjelaskan, kadang-kadang cerita-cerita dari Bani Israil itu berlebihan sehingga menurunkan martabat para anbiya. Dalam memahami ayat Al-Quran, kalau sudah menyentuh para rasul harus pakai rambu-rambu sifat jaiz ini. Manusia itu, para rasul itu manusia, tapi manusia yang istimewa. Namanya manusia, kalau punya karakter seperti manusia itu wajar, tapi tidak akan melakukan sesuatu yang menurunkan derajat mereka. Salah satu contoh yang sering disampaikan guru-guru kita, khususnya Syekh Ubaidullah dan Syekh Umar Fatullah, kisah Nabi Musa ketika tongkat dilempar, diperintahkan Allah Ta'ala untuk dilempar, maka tongkat berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa lari, takut. Namanya manusia, manusia yang sehat itu kalau mengetahui sesuatu yang berbahaya akan menyelamatkan diri. Kalau ada api, kemudian orang datang malah memasukkan tangannya ke api, ini bukan orang yang sehat, justru orang yang nggak normal. Kalau kita jalan, ada mobil laju, orang yang sehat pasti pinggir, menjauh dari tengah jalan supaya dia selamat. Itu watak asli seorang manusia. Maka Nabi Musa ketika ada ular besar, ya wajar, namanya manusia, karakter asli manusia itu menyelamatkan diri dari bahaya. Kalau ada bahaya kok pasrah, itu bukan orang sehat, justru orang yang kurang waras. Maka justru ketika ada ular besar, kemudian Nabi Musa lari, itu justru menunjukkan kesempurnaan. Tapi tidak bisa dikatakan Nabi Musa lari karena takut ular, tidak. Tetapi ini karakter asli manusia seperti itu.
Para ulama menjelaskan itu bukan aib bagi beliau, justru menunjukkan kesempurnaan. Karena a'radul basyariyah, sifat asli manusia itu ketika ada musibah datang maka menyelamatkan diri. Maka baginda Nabi pun memberi contoh. Ketika perang melawan orang kafir, bukan beliau perang tangan kosong, nggak bawa baju besi, tidak. Beliau perang juga bawa pedang, bawa panah, bawa tombak, pakai baju besi, menunjukkan kesempurnaan beliau. Tidak boleh diprotes, Nabi kurang tawakal. Kenapa? Perang masih bawa pedang. Keliru. Justru itu menunjukkan kesempurnaan sebagai seorang manusia. Maka Nabi Musa ketika ada ular lari, tidak boleh difahami lemah iman, nggak bisa. Justru itu kesempurnaan bagi Nabi Musa tentang sifat kemanusiaannya. Apa bukti kalau Nabi Musa itu larinya itu merupakan karakter manusia, bukan takut bukan karena lemahnya iman? Buktinya apa? Ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk memegang ular, maka beliau tidak lari, langsung dipegang ularnya, kemudian berubah menjadi tongkat. Maka sifat para anbiya seperti itu. Selama syariat membolehkan, asbab yang dibolehkan ya mereka buat. Tapi kalau asbab ini sudah dilarang dari Allah Ta'ala, mereka akan tinggalkan. Para sahabat mereka juga ada yang bertani, ada juga yang berdagang. Para sahabat tani dagang tidak bisa kita komen berarti para sahabat nggak tawakal kepada Allah, masih buat usaha, buat asbab. Oh, keliru. Justru ini adalah tanda bukti kesempurnaan seorang manusia. Tetapi ketika asbab ini sudah dilarang, mereka langsung tinggalkan. Musim panen, perang Tabuk musim panen, sudah waktunya panen, ada taskilan berangkat jihad perang ke perang Tabuk. Bagaimana tanda bukti mereka tawakal? Asbab waktu panen ditinggalkan juga, tidak peduli apa yang terjadi, mereka berangkat jihad fisabilillah. Ini tanda bukti kalau para sahabat itu buat asbab bukan yakin kepada asbab, tapi karena memang sifat asli manusia dan tidak menurunkan martabat mereka. Para anbiya begitu juga, terutama kisah Nabi Nabi Musa ketika ada ular lari itu bukan menunjukkan kerendahan martabat beliau, tapi justru menyempurnakan tanda bukti kesempurnaan derajat beliau. Apa tanda bukti beliau tidak lemah imannya, masih iman, takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada ular. Larinya itu memang karena sifat asli manusia, bukan karena takut kepada ular, lemah iman bukan. Ketika ular disuruh megang oleh Allah Ta'ala, maka belum nggak lari, justru ularnya dipegang. Andaikan Nabi Musa itu lari karena memang takut kepada ular, lemah imannya, tentunya ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk megang ular nggak akan berani. Seperti Bani Israel. Bani Israel ini termasuk umat yang sangat menyakitkan hati Nabi Musa. Maka baginda Nabi itu sering mengatakan rahimallahu Musa laqad sabara aktsar min hadza. Semoga Allah merahmati Nabi Musa karena beliau sabarnya jauh lebih berat daripada saya. Umatnya itu kadang-kadang pertanyaan itu juga ngeceh, juga menyakitkan hati. Kadang-kadang pernah mengatakan, ya Nabi Allah, saya ini nggak percaya Allah itu ada sebelum saya lihat langsung Allah Ta'ala. Maka kalau kami betul-betul Rasul, doalah kepada Allah supaya Allah memperlihatkan zatnya kepada kami. Nanti kalau kami sudah lihat baru percaya. Tingkatannya seperti itu. Dan pernah Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel untuk merebut kembali kampung halaman. Ada kaum Amalikoh, kaum peninggalan sisa-sisa kaum Ad, kata sebagian ahli tafsir. Kaum Ad itu kan kaum yang fisiknya sangat besar, tinggi, kokoh. Rumahnya pun langsung dari gunung itu dipahat dijadikan rumah. Pohon itu, pohon yang besar-besar jati itu diangkat, dicabut bisa, saking kuatnya fisiknya.
Sebagian ulama menjelaskan Nabi Musa itu tingginya 5 meter, tongkatnya 5 meter, kalau loncat bisa 2 kali lipat dari tingginya. Pakai tongkat melompat, nanti tingginya 2 kali lipat terbangnya. Itu pernah ketika perang melawan kaum Amalikoh itu, Nabi Musa pakai tongkatnya loncat, itu mukul cuman kena mata kaki. Berarti kalau tongkatnya 5 meter tambah loncatan 5 meter tambah tinggi beliau 5 meter berarti 15 meter. Itu Nabi Musa mukul cuman terkena mata kakinya saja. Itu anak cucu sisa-sisa dari kaum Ad sampai mata kaki sudah 15 meter. Kalau sampai kepala nggak tahu berapa panjangnya itu. Lah, kampung halaman Bani Israel pernah direbut oleh kaum Amalikoh. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar Bani Israel merebut kembali kampung halaman. Maka singkat cerita, ketika Nabi Musa naskil mereka berangkat jihad untuk merebut kampung halaman, jawaban Bani Israel apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Nabi Musa, silahkan Tuhan berangkat. Tuhan kan punya Allah Ta'ala yang kuasa atas segala-galanya. Tuhan berangkat sama Tuhan. Saya tak inna hahuna, duduk manis di sini saja. Inna hahuna qaidun, yang perang cukup Tuhan sama Tuhan Allah Ta'ala saja. Kata-katanya begitu menyakitkan. Ini bukti kalau Bani Israel ketika takut kepada kaum Amalikoh, maka disuruh sesuatu merangi nggak berani. Kenapa? Memang takutnya itu kepada kaum Amalikoh. Ketika ada perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah karena takutnya itu memang kepada kaum Amalikoh, lemah imannya. Tapi kalau Nabi Musa ketika ada ular takut, itu bukan karena lemahnya iman. Buktinya apa? Ketika disuruh megang, ya beliau laksanakan. Maka suatu yang tidak benar, kata para ulama Asy'ari dan Maturidi, kalau kita katakan Nabi Musa itu lemah imannya. Sebagian lagi menafsiri Nabi Musa itu imannya sempurna. Jangankan Nabi Musa, di kalangan hamba-hamba Allah zaman sekarang saja, itu mereka yang imannya kuat itu memandang manusia, benda yang ada, makhluk hidup itu seperti boneka-boneka yang digerakkan Allah Ta'ala. Manusia itu, dia yang dipandang itu yang menggerakkan manusia. Ketika ada harimau, ada ular, dia ini yang dipandang bukan ular harimau, yang menggerakkan harimau dan ular. Kenapa harimau menerkam seseorang? Karena Allah kasih ilham gerakan harimau untuk menerkam dia. Kenapa seseorang itu gigit, ular itu gigit seseorang? Karena Allah kasih ilham ular tadi, gerakan ular tadi untuk gigit orang tersebut. Tapi ketika ular itu oleh Allah Ta'ala tidak digerakkan menggigit, ya nggak akan gigit. Ketika harimau tidak Allah gerakkan untuk menggigit, ya nggak akan menggigit, nggak akan menerkam. Maka orang-orang yang imannya kuat itu senantiasa memandang kepada kudratullah. Apalagi Nabi Musa, ketika beliau ular datang ngejar beliau, yang beliau takutkan itu bukan kepada ularnya. Fikir beliau itu ular ini yang gerakan Allah Ta'ala. Beliau khawatir jangan-jangan Allah Ta'ala murka sehingga Allah Ta'ala menggerakkan ular untuk menerkam beliau. Maka beliau lari, zahirnya lari dari ular, tetapi sebenarnya belum menampakkan ketakutan beliau terhadap murka dari Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW ketika dakwah di Taif dilempari batu. Ketika dilempari batu bagaimana? Apa beliau tetap di situ? Tidak. Bukan, oh saya nggak takut pada makhluk, dilempari batu syahid, nggak seperti itu. Nabi dilempari batu, ya sudah lari. Maka tidak boleh kita katakan Nabi berarti takut sama makhluk, dilempari batu lari, nggak boleh. Kenapa? Itu a'radul basyariyah. Ya secara syariat kalau ada sesuatu yang membahayakan lari. Yang kedua, karena pandangan Nabi itu kepada yang menggerakkan orang Taif. Maka di akhir doa
illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, kalau orang Taif ini melempari saya bukan karena engkau murka kepada saya, fala ubali, ya saya nggak peduli. Maka Nabi itu ketika dilempar orang Taif lari, bukan takut kepada makhluk, tapi takut kalau ini merupakan tanda bukti murka Allah Ta'ala. Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang dalam memahami kita harus memakai rambu-rambu sifat jaiz bagi para rasul. Di antaranya lain dalam surat Al-Fatah, tadi kisah Nabi Musa. Dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Inna, sesungguhnya saya Allah Ta'ala, fatahna, akan membuka kota Makkah laka kepada engkau fatham mubina, dengan terbuka yang jelas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, kalau diterjemahkan agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Tidak boleh kita pahami berarti Nabi itu pernah berbuat dosa, karena di Al-Quran liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah Ta'ala mengampuni dosamu yang telah lewat. Para ulama mengatakan tidak boleh kita pahami berarti Nabi itu pernah berbuat maksiat, karena di Al-Quran Allah Ta'ala firmankan agar Allah Ta'ala mengampuni dosamu yang telah lewat. Dosa itu dari maksiat, tetapi kita nggak boleh memahami seperti itu. Tidak boleh kita pahami Nabi berbuat dosa. Kenapa? Karena para anbiya itu maksum, terjaga dari berbuat maksiat. Maka tidak boleh kita pahami kalau ayat itu merupakan bukti Nabi berbuat maksiat. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau selain para anbiya seperti para sahabat, boleh kita katakan para sahabat itu manusia, pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan, hanya saja dosanya diampuni, boleh. Karena memang para sahabat itu bukan orang maksum. Tapi kalau para anbiya, tidak boleh kita katakan para anbiya itu ya manusia. Namanya manusia ya seperti ini. Termasuk manusia berbuat dosa. Kalau pada Nabi tidak boleh kita katakan seperti itu. Terus bagaimana cara memahami ayat-ayat yang seperti itu? Di antaranya kalau memang secara terjemah lafziyah seperti itu. Jadi para ulama mengatakan andekan ada dosa, tentu Allah Ta'ala sudah ampuni baik yang akan datang maupun yang telah lewat. Tapi itu bukan berarti berbuat dosa, tidak. Andekan, tetapi tidak mungkin juga para anbiya itu berbuat dosa. Dan bagian Nabi itu kadang-kadang kan istighfar. Dalam riwayat Nabi pernah istighfar sekali duduk 70 kali paling sedikit. Istighfar itu kan minta ampun, berarti memang pernah berbuat dosa. Tidak bisa kita pahami seperti itu. Kenapa? Karena para anbiya itu maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Lalu kalau Nabi nggak berbuat dosa, kenapa belum istighfar? Itu menunjukkan kesempurnaan adab beliau kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba itu di hadapan Allah senantiasa merasa berbuat salah walaupun tidak berbuat salah. Seperti adat orang Jawa, dikit-dikit nuwun sewu pangapunten, nggak berbuat salah, baru ketemu nuwun sewu pangapunten, apa berbuat salah? Tidak, baru bertemu pertama kali. Tapi menunjukkan kesempurnaan adab. Kadang-kadang ketemu seseorang bilang, Pak mohon maaf, saya mau lewat dulu. Apa berbuat salah? Ya tidak. Tapi ini menunjukkan kesempurnaan adab, itu senantiasa merasa berbuat salah. Maka para anbiya itu senantiasa merasa berbuat salah, bukan karena mereka bersalah, tetapi merasa berbuat salah. Termasuk beberapa kisah, ringkesnya kalau ada kisah-kisah berkaitan dengan para anbiya, kok ceritanya itu menganggap para anbiya itu berbuat maksiat,
atau berbuat sesuatu yang menurunkan derajat mereka, maka tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat para anbiya. Mereka ini maksum, terjaga dari dosa. Termasuk para malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu. Sifat mereka senantiasa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Kalau ada kisah mengatakan para malaikat itu berbuat maksiat, maka tidak bisa kita terima. Apalagi kisah mungkin memang ada di Al-Quran beberapa cerita, sehingga sebagian itu menganggap itu adalah malaikat yang berbuat maksiat. Ada sebagian itu bercerita ada malaikat di Babilonia sana, pernah katanya malaikat itu doa, manusia kok maksiat saja. Terus dia komentar, mungkin kalau saya insya Allah nggak seperti itu. Dia penasaran, pengen diberi hawa nafsu, membuktikan kalau kami itu walaupun dikasih nafsu bisa menyengekang diri sehingga tidak akan berbuat maksiat. Setelah Allah Ta'ala kasih nafsu, ternyata juga berbuat maksiat, akhirnya dihukum di Babilonia sampai kiamat. Ada kisah Israiliyat seperti itu. Sifat cerita seperti ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifatnya para malaikat. Malaikat itu maksum, terjaga dari dosa. Berbuat maksiat itu suatu pelanggaran agama, maka tidak bisa kita terima cerita-cerita yang seperti ini. Termasuk di antara cerita yang mungkin kadang-kadang masyhur di sebagian kitab, sebagian orang, tapi ketika bertentangan tetap tidak bisa kita terima, kisah Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu seorang nabi juga seorang raja, panglima perang. Ada cerita Israiliyat. Cerita ini walaupun mungkin ada di kitab sebagian para ulama, tetapi tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan akidah. Yang bercerita Nabi Dawud itu katanya punya istri 99. Kemudian lihat istri salah seorang umatnya tergoda. Akhirnya umatnya tadi disuruh menceraikan, kemudian dinikahi oleh Nabi Dawud. Kemudian setelah istrinya genap 100, datang malaikat. Cerita ini ada di Al-Quran, bukan ceritanya, mirip seperti ini tetapi dijelaskan sehingga terjadi kesalahpahaman. Kemudian datang 2 malaikat menjelma menjadi manusia, bercerita, minta diadili. Kata yang satunya, saya ini punya 99 kambing, punya 1 ekor kambing, sedangkan dia kambingnya sudah 99. Memaksa saya untuk memberikan kambing saya kepada dia supaya genap 100. Katanya menyindir kepada Nabi Dawud atas sikapnya. Seperti ini, jangankan seorang nabi, manusia biasa saja jelek. Kalau ada seorang mungkin lurah menyuruh rakyatnya nyeraikan istrinya kemudian dinikahi, itu kan jelek. Apalagi kalau yang melakukan seorang gubernur, presiden, lebih jelek lagi. Kalau dinisbatkan kepada Nabi, sangat-sangat jelek. Maka cerita seperti ini juga tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena hal ini menurunkan, merendahkan derajat bagi para rasul. Kadang-kadang cerita seperti ini berlebihan, tidak bisa diterima. Memang ada kisah yang 2 malaikat tadi, 2 malaikat menjelma manusia datang kepada Nabi Dawud mengatakan, saya punya 99, saya punya 1, dia 99, minta agar saya menjual 1 ini kepada dia. Ada. Tapi kalau diceritakan mengenai Nabi Dawud istri 99 menyuruh rakyatnya untuk menceraikan, itu di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Cerita Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel. Bani Israel, umat zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa,
mungkin bermula dari awal. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 putra yang jadi nabi, Nabi Yusuf dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra yang jadi nabi namanya Nabi Yusuf. Dari istri yang kedua punya 10 putra, di antara namanya adalah Yahuda. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Bani itu anak cucu. Bani Israel berarti anak cucunya Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Berarti Bani Israel artinya anak cucunya Nabi Yakub. Memang ribuan nabi setelah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu setelah Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu memang kebanyakan nabi, 1000 nabi lebih itu berasal dari anak cucunya Nabi Ishak, anak cucunya Nabi Yakub, kecuali yang terakhir yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu dari Nabi Ismail, tapi yang lain itu dari Nabi Ishak. Bani Israel kadang-kadang mereka disebut sebagai ahlul kitab. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Orang karena kitabullah itu banyak diturunkan kepada mereka. Nabi Dawud itu dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa juga dari Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada para nabi dari kalangan Bani Israel. Maka mereka di Al-Quran kadang-kadang disebut sebagai ahlul kitab. Umatnya Nabi Musa itu kebanyakan disebut orang Yahudi, tapi kalau Nabi Isa disebut dengan Nasrun. Tapi mereka sama-sama Bani Israel atau ahlul kitab. Karakter asli orang-orang Yahudi Bani Israel, karena mereka ini memang seluruh para nabi itu kebanyakan dari keluarga mereka, sehingga takzim kepada nabi itu kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang membencinya juga berlebihan. Mereka tuh kalau sudah memuliakan berlebihan sampai tingkatan Nabi Uzair disebut sebagai anak Tuhan. Tapi kalau membenci berlebihan sampai Nabi Zakaria mereka bunuh sendiri. Sebagian nabi mereka bunuh yang mereka nggak cocok, yang mereka muliakan dimuliakan juga berlebihan. Jadi mereka ini punya karakter kalau memuliakan berlebihan, kalau merendahkan juga berlebihan. Kepada para nabi kurang menjaga adab. Maka cerita-cerita yang dari Bani Israel itu kadang mengandung 2 unsur ini, memuliakan berlebihan atau membenci berlebihan, atau yang ketiga kurang ada menghormati kepada para anbiya. Termasuk kisah yang katanya Nabi Dawud itu memiliki 99 istri, kemudian memaksa rakyatnya untuk menceraikan istrinya sehingga genap 100 itu dari Bani Israel. Dan mereka karakternya memang kurang takzim kepada para anbiya. Maka arahan baginda Nabi, kalau ada cerita dari Bani Israel jangan kamu benarkan, jangan kamu salahkan, karena itu mungkin benar mungkin salah. Tapi tetapi kalau itu sudah bertentangan dengan nas-nas syariat seperti urusan akidah, kalau sudah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya tidak bisa kita terima. Seperti cerita-cerita yang seperti itu tadi. Sebagian termasuk cerita-cerita yang kaitan dengan para anbiya yang tidak bisa kita terima. Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf. Ada yang cerita Nabi Yusuf, memang Nabi Yusuf itu ketika kecil berpisah dengan ayahnya selama 40 tahun lebih. Setelah beliau mimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada beliau. Gak lama kemudian beliau diasingkan oleh saudara-saudaranya, berpisah selama 40 tahun lebih. Ada yang mengomentari kenapa seperti itu, karena Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf berlebihan sampai mengalahkan cinta kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala hukum
dipisahkan dari orang yang paling dia cintai. Seperti ini, cerita seperti ini juga bertentangan dengan sifat para anbiya. Mencintai makhluk melebihi kepada Allah, ini kan suatu aib, kekurangan, urusan iman. Kepada manusia biasa saja ini suatu kecacatan, apalagi kalau dinisbatkan kepada para anbiya. Maka karena ini bertentangan dengan nas-nas dari syariat, di mana para anbiya itu maksum, terjaga dari dosa, apalagi lemahnya iman, maka cerita yang seperti ini juga tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan nas syariat. Ini. Dulu ketika saya keluar itu pernah juga ada cerita dari jamaah Yordan, itu juga tidak bisa secara akidah, tidak bisa diterima. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Ta'ala untuk pergi ke Gunung Tursina menerima wahyu kitab Taurat. Kitab Taurat ketika ditinggalkan, maka umatnya itu selama 40 hari umatnya pada menyembah patung anak sapi. Memang ketika itu masih ada Nabi Harun, yang ditugasi Nabi Musa adalah Nabi Harun untuk ngurus umatnya. Ketika Nabi Musa berangkat, mereka mulai menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Harun memberi nasihat agar meninggalkan ini, jawaban mereka, tidak, kami akan terus menyembah patung anak sapi ini sampai Nabi Musa datang. Kemudian ada yang komentar, tapi itu berlebihan, tidak bisa kita terima, urusan akidah. Ketika seorang dai meninggalkan dakwahnya demi belajar ilmu, maka umat akan tersesat, katanya seperti itu. Itu ketika saya keluar 1 tahun dulu, ada jamaah Yordan dengan bahasa Arab, bahayanya seperti itu. Nah, cerita seperti ini juga tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan akidah yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Seolah-olah Nabi Musa itu berbuat maksiat, meninggalkan dakwah demi belajar ilmu. Padahal beliau dakwah karena perintah Allah, menerima kitab Taurat di Gunung Tursina 40 hari itu juga atas perintah dari Allah Ta'ala. Cita-cita yang seperti ini tidak bisa kita terima. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Semoga Allah Ta'ala terima majlis ini, Allah jadikan asbab hidayah seluruh alam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.